Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya akan mendemokan aplikasi rental kendaraan, baik itu berupa mobil, motor, ataupun yang lainnya. Jadi bagi Anda yang memiliki bisnis rental kendaraan, baik itu mobil, motor, bus, ataupun yang lain, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi nantinya mekanisme aplikasi ini itu terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama itu adalah sisi dari pengguna ataupun calon konsumen dan juga dari sisi internal yaitu owner dan admin. Sebelumnya saya sudah pernah membuat videonya di YouTube saya di YouTube Ampera Coding. Jadi di sini pada video kali ini, video yang sedang saya tampilkan saat ini pada di YouTube-nya itu masih menggunakan sistem semi manual. Dalam artian konsumen ataupun calon pelanggan itu perlu menghubungi admin terlebih dahulu supaya mereka bisa melakukan booking ataupun rental ataupun sewa di website Anda. Tapi di versi yang baru ini sudah mendapatkan update, yaitu setiap konsumen nantinya itu bisa dapat langsung booking, karena nanti akan saya demokan bagaimana caranya. Dan juga untuk dari sisi admin ataupun owner itu juga akan saya tunjukkan. Jadi pertama saya akan tunjukkan dulu nih tampilan depan dari si websitenya. Jadi website ini terdiri dari beberapa halaman ya. Jadi ada menu home tentang kami, layanan, cara order, armada kami. Jadi armada kami ini kalau kita arahkan ya, itu ada pilihan lagi nih. Ada tipe kendaraannya, ada bus, mobil, sepeda motor, dan truk. Kemudian ada merek, ini berdasarkan merek ya, kemudian semua armada. Nantinya kalau ini diklik ataupun salah satu tombolnya diklik, dia akan menampilkan data berdasarkan yang Anda pilih. Contoh misalnya saya pilih merek Daihatsu ya. Nah, nantinya dia akan menampilkan data kendaraan dengan merek Daihatsu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Begitu juga kalau misalnya saya pilih tipe kendaraan bus misalnya. Di sini belum ada data karena memang belum saya masukkan. Saya hanya mengisikan data untuk mobil dan mobil saja. Untuk sepeda motor, truk, dan bus itu tidak ada. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau saya kembalikan ke halaman home, jadi di sini sudah ada landing page-nya. Jadi orang yang akan masuk ke dalam website Anda itu akan langsung mendapatkan informasi mengenai dari bisnis yang Anda miliki. Jadi ada tombol pesan sekarang. Jadi kalau misalkan mereka itu mau booking, yang jelas mereka perlu mendaftar dulu nih, karena nantinya kan setiap data konsumen yang masuk ke dalam sistem itu perlu dicatat, karena nantinya bisa juga untuk penggunaan di masa depan bagi Anda selaku owner bisnis, ataupun dari sisi pengguna dia bisa mengecek nih bagaimana status transaksi bookingnya, kemudian apakah saya ini sudah berapa kali transaksi di sini. Nah, itu kan nantinya tercatat semua di sini. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah dikit, di sini ada informasi mengenai berapa sih jumlah kendaraan yang dimiliki oleh bisnis ini. Kemudian kliennya ada berapa banyak, kemudian layanannya ada berapa banyak, kemudian ada kenapa memilih kami. Jadi ini istilahnya alasan lah kenapa orang itu mau rental di bisnis Anda. Oke, kemudian kliennya, selanjutnya testimoni, dan call to action ya, jadi mau pesan sekarang. Nah, disclaimer juga ataupun catatan, seluruh komponen ataupun data yang sedang tampil saat ini, itu nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dengan warna, bentuk, ataupun foto, itu bisa diubah sendiri nantinya. Oke, untuk halaman tentang kami, ini isinya sederhana ya, informasi sejarah singkat, visi misi, layanan, kemudian nilai-nilai perusahaan. Ini juga bisa nanti akan dirubah. Sedangkan halaman layanan ini lebih spesifik ataupun lebih rinci mengenai dari informasi layanan bisnisnya. Selanjutnya cara order. Jadi di sini ada informasi, jadi daftar login, kemudian pilih kendaraan dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan saya demokan ya untuk proses istilahnya booking, itu bisa langsung klik tombol login di sini. Atau kalaupun nanti dia itu mau klik tombol pesan sekarang itu juga bisa. Jadi dia si konsumen itu akan memilih nih kira-kira kendaraan apa yang mau saya booking. Nah, contoh di sini adalah semua datanya itu adalah data dummy ya, kebutuhan untuk testing doang ataupun untuk video demo ini, karena nantinya ini bisa diubah sendiri dari halaman admin ataupun halaman ownernya. Oke, misalnya saya mau booking mobil ya Xenia misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini gambar ataupun judul itu bisa kita klik. Jadi kalau misalnya saya klik nih di gambar, oke, sebentar. Oke, ini udah muncul, mungkin karena koneksi saya agak kurang bagus. Nah, dia muncul seperti ini.
Jadi di sini ada informasi mengenai foto kendaraannya. Nah, mungkin di sini nanti pada halaman admin ataupun owner itu bisa memodifikasi juga nih. Karena di sini kan hanya foto yang istilahnya mungkin foto template yang ada dari penyedia ataupun supplier kendaraan ya. Nah, nanti kalau misalnya memang ada mobil kendaraan yang asli itu bisa Anda juga nih foto dengan foto aslinya. Oke, kemudian ini gambar kendaraan, nama kendaraannya apa, kemudian informasi mereknya, kemudian di sini adalah informasi transmisi, kemudian ada lagi informasi mengenai jumlah kursi, kemudian ada informasi mengenai bahan bakar dan berapa kali kendaraan ini ataupun data mobil ini itu dilihat. Di sini kan sudah 100 kali nih. Nah, nanti Anda selaku owner juga bisa tahu nih kendaraan-kendaraan yang sering kali dilihat oleh pengunjung. Kemudian ada sedikit informasi mengenai dari kendaraannya. Kemudian jumlah berapa sih biaya dari sewa hariannya dari kendaraan ini. Kemudian tombol pesan sekarang. Di sini harusnya tombol bagikan adalah tombol untuk menampilkan apa namanya share ya ke sosmed. Cuman karena mungkin kalau saya pakai browser Brave, ini dia nggak muncul sini. Coba saya tes lagi. Oke, ini udah muncul ya. Ternyata memang diblok sama browser Brave-nya. Oke, ini tinggal nanti bisa di-share ke WA ataupun ke Telegram. Nah, di bawahnya ada informasi mengenai kendaraan lainnya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia mau booking, itu bisa klik nih tombol pesan sekarang. Nah, nantinya dia akan langsung ke halaman login, karena nantinya konsumen kan dia perlu akun untuk bisa booking di sistem ini. Nah, kalau misalkan dia belum punya akun, dia harus daftar nih. Karena kan di sini ada keterangan nih, belum punya akun, dia bisa klik daftar di sini. Oke, nah ini silakan diisi nanti nama, email, nomor HP. Jadi kalau saya isi misalnya seperti ini ya. Kemudian emailnya seperti ini, dicontoh saja. Untuk nomor HP gunakan format seperti ini ya. Oke, kemudian atau misalnya kosong juga bisa sih. Kata Sandi saya samakan saja lah kebutuhan apa namanya testing. Oke. Seperti ini. Nah, di sistem ini diwajibkan untuk mengupload data KTP dan selfie dengan KTP. Jadi selaku Anda selaku pengguna ataupun calon konsumen ketika ingin booking itu wajib upload dua file ini. Nah, meskipun nantinya ini statusnya akan langsung terverifikasi ya, ataupun valid ya. Jadi setelah si user itu ataupun konsumennya daftar, dia bisa langsung tuh untuk melakukan booking dengan catatan dia sudah verifikasi via email. Karena nanti akan setelah daftar ini akan dikirimkan link verifikasi. Tapi kalau misalkan memang dari awal Anda selaku bisnis owner ini kan, oh Mas Azmi saya maunya setiap kali ada konsumen yang mendaftar itu tidak bisa langsung aktif secara otomatis akunnya. Karena kan di sini ada KTP dan selfie dengan KTP. Jadi saya mau perlu cek secara manual. Cuman mungkin di satu sisi akan sangat capek ya, dalam artian setiap kali ada konsumen baru, Anda selaku business owner itu akan mengecek. Nah, bagusnya memang nanti di sistem ini itu ketika dia mau bayar itu kan sudah jelas dia dengan serius nih mau booking di bisnis Anda, makanya dia perlu mengupload KTP dan sertifikat KTP. Kalaupun nanti dia dalam tanda kutip main-main ya itu bisa langsung batal transaksinya karena kan memang tidak sesuai dengan prosedur yang Anda sudah tetapkan. Contoh di sini saya upload KTP, saya pilih gambar misalnya yang ini ya. Kemudian selfie-nya ini saya ngasal saja. Oke, kemudian di sini tinggal klik tombol daftar saja. Jadi kalau misalnya saya klik tombol daftar, dia akan memproses. Ini silakan nanti konsumen itu silakan dicek tuh email dari yang dia gunakan. Tadi kan saya pakai email amperakuding.com tuh. Nah, ini sudah notifikasinya juga ya. Misalkan saya simpan saja. Silakan nanti cek nih di email yang Anda miliki. Contoh kalau saya buka di sini ya. Oke, nah di sini sudah ada nih email untuk verifikasi. Nah, kenapa di sini warna hitam? Karena saya pakai tema hitam di email saya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini nanti tinggal diklik aja nih verifikasi alamat email. Setelah saya klik, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Oke, ini saya apa namanya pindahkan ke sini karena beda browser. Kalaupun nanti misalnya tidak terkirim ataupun Anda tidak menerima email verifikasinya, Anda bisa klik nih tombol kirim ulang email verifikasi. Jadi kalau misalnya pun ini saya reload,
dia akan langsung ke halaman login ya kalau misalnya mau diatur, tapi kalau mau dikeluarkan saja juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita coba login ya menggunakan akun saya tadi. Karena kalau saya coba klik lagi di sini, verifikasi halaman email, oke, ini masih larinya ke browser saya yang satunya nih. Oke, sebentar saya copy saja linknya. Saya klik saja linknya, copy link, saya buka di Brave. Oke, ini karena browsernya ada dua, saya buka ya. Oke, nah dia tinggal langsung nih ke halaman login, saya masuk dengan akun saya tadi. Saya login, dia proses, nanti akan masuk ke halaman dashboard lagi. Di sini sudah nampil ya, bahwa ada informasi mengenai akun sendiri, akun saya, dan riwayat pesanan, serta tombol keluar. Di sini baru bisa nih, kalau mau sih usernya itu mendaftar atau melakukan booking. Contoh saya klik pesan sekarang, ataupun pilih langsung dari kendaraan di atas ini ya, Sumarbada misalnya. Nah ini masuk ke sini sih. Nah saya pilih nih misalkan pesan sekarang di ada Gram misalnya 1 juta satu hari. Meskipun mungkin nggak masuk akal 1 juta sehari, tapi yang namanya data dummy ini bisa diasumsikan segini saja. Saya klik tombol pesan sekarang. Nanti dia akan diarahkan ke halaman untuk cek lagi nih tanggal sekian kapannya. Ini mungkin karena agak lemot saja internet saya, jadi agak lama loadingnya. Oke, di sini sudah diarahkan ke halaman pembayaran. Jadi di pembayaran ini sudah ada informasi, jadi kendaraan yang akan disewa itu adalah Daihatsu Sigra, kemudian apa namanya, berapa biaya hariannya. Selanjutnya ada informasi seperti yang pernah saya jelaskan tadi di bagian halaman produk, halaman kendaraan. Kemudian pilih tanggal nih. Nah misalnya nih ya, saya pilih tanggal booking, tanggal berapa nih? Tanggal hari ini misalnya tanggal 13 April 2025. Tapi saya maunya ganti di besok misalnya jam 8 pagi misalnya 8.15, apply, jumlah harinya 1, terus saya naikin jadi 3, atau otomatis tanggal pengembalian itu udah otomatis terkalkulasi. Begitu juga dengan subtotal di sini. Jadi nantinya harga pada subtotal, supir, pajak, dan grand total itu mengikuti dari pertama itu jenis mobilnya, berapa sih biaya rental hariannya, kemudian apakah nanti dia pakai sopir atau tidak. Karena kalau ini saya klik dengan sopir, ini akan muncul form baru nih. Ada tanggal pickup, tanggal drop off, tanggal pickup, sama drop off, dan total penumpang. Di sini pun juga akan muncul nih keterangan supirnya nih. Jadi biaya supirnya itu adalah 1,5 juta. Nah, berarti kan seharinya itu adalah 500.000. Karena kalau saya kurangin di sini, ini muncul jadi 500.000. Oke, jadi totalnya itulah 1,5. Di sini pun juga ada perhitungan pajak, karena di sini saya tidak mengaktifkan dari sisi ownernya ataupun bisnisnya tidak dikenakan pajak kepada konsumen, maka nilainya itu adalah 0. Tapi kalau misalnya Anda sudah menerapkan ataupun mengambil pajak dari konsumen, itu bisa juga nanti otomatis dia akan terhitung nih berapa sih pajak dari total transaksinya. Oke, misalnya saya nggak mau pakai supir nih, gini saja misalnya. Oke, yang sudah gini, ini bisa diklik saya setuju dengan syarat ketentuan. Yang ini kalau diklik itu bisa lihat nih bagaimana sih peraturan dari rental ini. Kalau sudah, ini tinggal ditutup. Saya klik tombol pesan sekarang, ya lanjutkan. Oke, dia mau proses, booking berhasil. Nah ini notifikasinya akan masuk seperti ini nih. Jadi saya selaku konsumen itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Halo Muhammad Azmi, berikut ini detail booking Anda dan seterusnya. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Dan nantinya itu si owner bisnis atau pemilik bisnis itu juga akan mendapatkan notifikasi yang serupa, mirip-mirip bahwa ada transaksi baru. Nah, di sini setelah Anda melakukan notifikasi, Anda akan langsung diarahkan ke halaman faktur seperti ini. Atau Anda bisa lihat nih di sini ada yang namanya riwayat pesanan ya. Oke, kalau saya buka, ini udah muncul kan di riwayat booking nih. Anda bisa juga nih klik tombol detail di sini. Tidak akan menampilkan halaman seperti ini juga. Di sini setelah Anda melakukan booking kendaraan, itu ada yang namanya durasi expired dari fakturnya. Di sini meskipun tidak saya terapkan untuk payment gateway ataupun bisa langsung bayar secara otomatis ya. Jadi kalau Anda pernah bayar belanja di online shop ataupun marketplace yang dia itu bisa langsung pilih nih mau bayar via virtual account, Indomaret ataupun yang lainnya, itu sebenarnya bisa saja. Tapi di sini tidak saya terapkan. Mengapa? Pertama, kalau Anda menggunakan payment gateway itu ada yang namanya biaya layanan
Jadi bulanan dari payment gateway itu berkisar 4.000 sampai 6.000 kurang lebih tergantung dari payment gateway-nya. Tapi kalau misalnya ada konsumen tadi memilih dia pakai QRIS misalnya, atau pakai virtual account, atau pakai CC kartu kredit, atau pakai Alfamart, itu ada biaya lagi yang berubah tuh. Jadi tidak selalu flat di 4.000 sampai 6.000-an. Oke, di sini memang tidak saya terapkan payment gateway, tapi kalau misalkan Anda ingin menerapkan payment gateway, itu bisa saja. Nanti tinggal dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Nah, di sini sudah lihat ya, ada informasi ringkasan nih, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda sudah ingin ataupun sudah pasti nih bookingnya, itu bisa nih dengan klik tombol konfirmasi pembayaran di sini. Nah, ini tinggal diklik konfirmasi pembayaran. Di sini ada muncul nih kode invoice-nya, transfernya kemana nih. Nah, kalau misalkan sudah, di sini ada keterangan nih bahwa Anda bisa DP 50% atau secara penuh nih. Jadi tinggal diklik nih upload file. Jadi bisa klik upload file, pilih yang mana filenya. Ini kalau sudah, klik tombol kirim. Kemudian klik tombol ya. Nah, nanti owner bisnis itu akan mendapatkan notifikasi bahwa oh, ada transaksi baru yang dia juga sudah melakukan pembayaran. Nah, nanti Anda selaku owner itu bisa mengecek apakah memang valid transaksinya atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah, di sisi Anda owner ataupun admin itu bisa mengambil status transaksinya ini nanti. Oke. Jadi kalau saya pindah nih ya ke browser yang lain, ini saya buka di sini ya. Ini saya kan login ke sebagai super admin ya. Saya login. Ya, nanti saya coba balik lagi ini karena masih menggunakan link yang pada saat verifikasi email, jadi dia tampil seperti itu. Saya pilih dashboard, kemudian saya akan kecilkan dulu nih, ini kayak gedean. Oke, di sini sudah muncul ya, ada konsumen baru nih, namanya Muhammad Azmi, nomor HP sekian, padanya kapan, kemudian ada info penjualan terbaru juga nih dengan informasi invoice sini. Kita bisa lihat nih di keuangan pada bagian penjualan. Di sini ada satu nih, ada beberapa transaksi ya. Jadi ada 4, ada yang sudah DP, ada yang masih pengecekan pembayaran. Nah, di sini Anda bisa lihat nih dari Muhammad Azmi, ini bisa klik tombol mata di sini untuk detail dari transaksinya. Oh, berarti di sini ada kode invoice sekian. Ini statusnya pengecekan pembayaran karena dia sudah melakukan pembayaran dan Anda selaku business owner ataupun admin itu bisa mengecek. Nah, Anda bisa cek secara manual di e-banking Anda atau bisa klik nih, di sini ada kan lampiran nih. Ini bisa klik tombol download. Nanti dia akan muncul untuk file download, muncul kurang lebih seperti ini buktinya. Jadi ini kan asumsinya bukti dari si upload pembayaran tadi. Oke, kurang lebih seperti ini informasinya. Kemudian kalau misalkan memang dinyatakan transaksi ini valid atau memang sudah oke, kita bisa klik nih gambar panah 2 ini ya. Ini untuk mengganti status nih. Jadi maunya sebagai apa nih? Apakah nantinya itu statusnya sudah pembayaran diterima atau sebagai uang muka atau dia sudah lunas. Jadi misalkan nih dia sudah bayar lunas misalnya. Saya klik tombol memperbarui. Dia memproses, berhasil. Nah, di sini sudah menjadi lunas ya. Nah, di sini secara teknis lapangan si pelanggan itu sudah bisa tuh mendatangi tempat bisnis Anda untuk istilahnya menunjukkan bahwa oh saya ini udah membayar dan saya mau ngambil mobilnya pada waktu yang sudah ditentukan misalnya ya. Kemudian kalau misalnya si konsumen ini sudah mengembalikan, jadi misalkan ini kan dia booking dari tanggal 14 bulan 4 2025 jam 8.15, kemudian dia perlu mengembalikan sebelum jam 12 dini hari ataupun 23.59 ya di hari yang sama. Karena di settingan aplikasi ini kalau misalnya dia hanya mengembalikan kendaraan tersebut melebihi dari tanggal hari itu, maka dia akan dikenakan biaya 2 hari. Oke, tapi kalau misalkan Anda selaku business owner tidak melakukan mekanisme seperti itu bahwa oh Mas Azmi, kalau misalnya si konsumen itu dia booking jam 8 pagi misalnya, ya dia boleh mengembalikan itu sebelum jam 8 pagi esok hari.
Jadi kalau dia mengembalikan itu jam 9 paginya, maka baru dikenakan 2 hari misalnya. Atau Anda mengenakan biaya tambahan telat denda sekian puluh ribu misalnya. Nah, tapi di sini sistemnya itu sudah diatur dengan cara bahwa si konsumen itu harus mengembalikan kendaraan pada hari yang sama. Oke, kita lihat nih ya, kalau saya mau mengembalikan nih. Jadi case-nya itu ataupun studi kasusnya kalau misalnya si konsumen itu mau mengembalikan kendaraan di sebelum waktu yang sudah ditentukan, itu Anda bisa klik nih selaku admin ataupun operator dibuat pengembalian. Ini tinggal diklik, nanti dia akan membuka suatu halaman baru. Ini tinggal diisi nih, kapan sih dia mengembalikan kendaraannya. Ini tinggal dipilih tanggalnya, kemudian tanggal bookingnya kapan, konsumennya siapa. Kemudian kendaraan yang disewanya tadi itu kan adalah Daihatsu Sigra nih. Harga sewanya berapa, kondisinya bagaimana. Ya, misalkan dia pada saat balik itu tidak ada lecet ataupun apapun ya, jadi tinggal isi saja nih menjadi oke. Oke, kemudian lampirannya ini kan memang konfirmasi pembayaran sebelumnya, kemudian lampiran tambahan. Kalau misalkan si konsumen ini melakukan ataupun terkena denda misalnya bahwa dia telat mengembalikan, ini bisa Anda masukkan nih di sini nama lampirannya, tipenya bagaimana, apakah umum atau bukti pembayaran. Umum ini bisa dikategorikan sebagai dokumentasi bahwa si konsumen itu mengembalikan mobilnya di tempat Anda, atau misalkan kalau ada masalah dengan bodi yang lecet ataupun lain, itu bisa diatur dengan pada bagian umum. Tapi kalau untuk bukti pembayaran itu bisa pilih di bukti pembayaran. Nah, di sini ada file lampiran, itu tinggal diklik saja nih, tinggal diupload. Misalnya saya pilih yang file PDF ini misalnya. Ini saya isi tes saja ya. Kemudian kalau mau tambah ini bisa ditambahin saja, kalau mau dihapus juga bisa. Ya tambahan, misalnya kalau diisi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau diisi ya silahkan juga. Oke, nantinya kalau ini jumlah diisi, dia akan berpengaruh di pada bagian subtotal, grand total, dan nominal pembayaran. Nah, di sini kalau ingin menerapkan pembayaran biaya PPN itu juga bisa dari sisi admin. Karena di sini secara default ataupun bawaan itu tidak ada menggunakan pajak, maka ya tidak usah diisi PPN-nya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini tadi ya, untuk nama lampiran saya kosongin, deskripsi saya kosongin, catatan nggak usah, ini simpan, ya lanjutkan, dan transaksi sudah berhasil. Maka otomatis si kendaraan tadi itu sudah bisa Anda gunakan lagi ataupun Anda sewa lagi, karena status kendaraan itu ada eh, beberapa status ya. Pertama kalau kita lihat di master, di data kendaraan ya. Jadi di sini Anda yang namanya status ready, book, sama pemeliharaan. Jadi kalau misalkan nanti secara default kendaraan itu dia sifatnya ready ya, ataupun bisa untuk di booking. Tapi ketika kendaraan itu di booking, maka statusnya book seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda ingin melakukan pencatatan pemeliharaan ataupun maintenance nih, misalkan dia masuk bengkel atau ke salon, itu bisa diatur nih di pemeliharaan. Karena kalau misalkan Anda tidak mengupdate statusnya pada saat di transaksi keuangan atau pada bagian konsumen, nanti masih bisa dipilih tuh kendaraannya. Dan secara disclaimer juga, saya sedikit kelupaan ketika melakukan rental kendaraan, si mobil yang tadi ataupun yang tampil di depan itu akan dipilihkan secara random ya. Karena secara sistem di sini pada Anda lihat pada semua armada, ini kan mobilnya bisa jadi Anda itu punya Grand Max 3 misalnya. Sigranya ada 5 misalnya. Nah, jadi si konsumen kalau dari sisi front end-nya ataupun depannya, itu dia nggak bisa milih nih BG-nya berapa, misalkan plat nomornya berapa. Itu secara random akan dipilihkan by system. Tapi kalau Anda selaku owner ataupun atau admin, itu nanti bisa nih, contoh ya di penjualan nih. Saya klik nih, misalnya cari nih kendaraannya, misalnya Honda misalnya, Toyota misalnya. Nah, ini bisa pilih BG-nya berapa nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya balik lagi ke status kendaraan ya, di sini ada status yang operasional dan ada namanya status terbit. Nah, status terbit ini gunanya untuk ditampilkan di depan tadi supaya orang pengunjung ataupun calon konsumen itu dia bisa milih nih
ataupun bisa lihat mobil mana yang statusnya aktif atau tidak. Aktif di sini lebih ke SEO. Jadi saran saya ketika apa namanya mobil itu bisa Anda pilih mau aktif ataupun inaktif. Yang terpenting itu adalah pada bagian di sini nih. Karena ini akan bermain pada saat bookingnya. Oke, ini untuk tadi penjelasan mengenai penjualan ya, ataupun sewa dari kendaraannya dari sisi konsumen ataupun calon pelanggan. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai dari halaman dashboard dulu ya, atau selaku halaman tampilan internal dari bisnis yang akan apa namanya Anda lihat secara waktu ke waktu. Oke, sekarang saya jelaskan untuk bagian dashboard dari aplikasi rental kendaraan ini ya, khususnya pada studi kasus tentang kendaraan mobil. Jadi halaman ataupun tampilan yang sedang Anda lihat saat ini itu merupakan halaman internal yang hanya bisa diakses oleh owner ataupun admin yang sudah Anda tunjuk. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, ada pertanyaan mungkin, Mas Hasmi, saya pengen tahu dapat informasi mengenai berapa sih kendaraan yang tersedia untuk dirental ataupun yang nganggur ataupun yang standby mobilnya. Itu ada di sini ya, ada kendaraan tersedia. Kemudian yang sedang disewa, kemudian apakah yang sedang di maintenance dan total dari semua kendaraannya. Begitu juga kalau misalkan Anda ingin tahu nih berapa sih pendapatan harian, di sini sudah ada tertulis keterangannya masih nol ya, karena kan di sini belum ada datanya nih. Kemudian pendapatan bulanannya berapa? Di sini 1,7, kemudian pendapatan tahunan berapa, kemudian semua pendapatannya berapa. Di bawahnya lagi ada informasi mengenai penjualannya. Jadi ada penjualan terbaru di sini ada 2, tapi nanti akan dibatasi sebanyak 5 data terbaru saja. Karena nanti Anda bisa lihat detailnya itu di bagian keuangan pada menu penjualan. Selanjutnya ada konsumen terbaru, kemudian pendapatan tahunan dalam bentuk grafik ya, kemudian pengeluaran bulanannya, selanjutnya pelanggan terbesarnya itu ada siapa, di sini bisa lihat ya nama-namanya, ada Muhammad Azmi, ada Casey, ada Veldora. Dan ini bisa terlihat nih ada dua transaksi ya, dua transaction. Kalau lihat di sini ya, dua transaksi, tapi dia sudah melakukan pengeluaran dengan angka 3,120 nih. Begitu juga kalau kendaraan terlaris, ini mobil mana yang paling laris, ini bisa ketahuan juga. Oke, jadi Anda selaku business owner itu bisa memantau transaksi dengan lebih nyaman dan jelas. Nah, kalau misalnya saya pilih nih kendaraan yang sedang disewa ya, ini kalau Anda klik, itu akan langsung masuk nih ke halaman data kendaraan, bahwa oh ada mobil Honda CR-V, plat nomornya ini memang sedang tidak beroperasi, namun status operasinya itu menjadi buket. Karena jika statusnya muncul tuh disilang tandanya book. Di sini juga bisa Anda lihat ya. Kalau Anda ganti menjadi ready, maka dia akan menampilkan data yang ready. Kalaupun memilih pemeliharaan, maka dia akan ditampilkan yang pemeliharaan. Karena di sini tidak ada, maka keterangannya belum ada data. Oke, kemudian saya coba teskan bagaimana pencatatan transaksi penjualan ya dari sisi admin. Asumsinya Anda sudah mengisikan semua data ya, paling tidak itu di bagian kendaraan. Karena nantinya pada saat penjualan ataupun untuk catatan rentalnya itu perlu data kendaraan dan konsumen. Jadi dua hal ini itu wajib diisi. Nah, meskipun ya seperti merek, tipe kendaraan ini sudah tersedia secara default karena sudah saya isikan, yang mungkin tidak perlu saya reset nanti ketika Anda menggunakan aplikasi ini. Paling itu akan ada perubahan pada bagian kendaraan, konsumen, dan karyawan. Karena ini bisa termasuk sebagai admin dan sopir ya, jadi ada dua macam. Hasil selanjutnya itu untuk model ini bisa nanti menyesuaikan sendiri. Untuk data tunjangan potongan ini lebih ke untuk penggajian, customer service-nya, departemen divisi ini opsional tidak wajib untuk diisi. Oke, selanjutnya kalau di menu pengaturan itu ada informasi perusahaan, rules ini akan sangat jarang dipakai. Jadi pengaturan ini paling cuma untuk di informasi perusahaan, kemudian syarat ketentuan dan kebijakan privasi paling akan Anda gunakan untuk bisa jadi diubah secara berkala ya. Nah, sedangkan untuk notification, ini untuk notifikasi kalau misalnya Anda ingin mengirimkan pesan secara personal via WhatsApp ataupun secara berantai. Karena di sini ada pemilihan perangkat dan pesan ya. Jadi Anda bisa mengirimkan pesan melalui
aplikasi rental ini secara langsung dan ini sudah tercatat ya. Contoh nih, ada keterangan nih, notifikasi konfirmasi pembayaran, halo owner, ada konfirmasi pembayaran bla 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 bla. Nah, ini sudah masuk nih ke dalam nomor ini ya, karena sistem sudah mengirimkan notifikasi via WhatsApp. Untuk lainnya ini secara opsional tidak akan jarang akan diakses juga sih. Paling itu ada di keuangan, kemudian laporan. Sedangkan kalau untuk CMS ini lebih ke untuk website ya. Kalau Anda ingin update konten itu bisa di artikel, layanan, galeri dan seterusnya. Untuk master ya seperti tadi isinya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian penjualan ya. Tapi ini di sisi dari admin ataupun owner. Jadi ini untuk menampung transaksi dari orang yang dalam tanda kutip tidak paham dengan teknologi ataupun tidak melek teknologi. Jadi Anda selaku business owner ataupun nanti ada admin itu bisa mengisikan secara langsung nih tanpa harus si konsumennya mendaftar dulu nih di sisi frontend seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini bisa Anda langsung klik nih tombol tambah pada bagian penjualan. Silakan diisi tanggal mulai bookingnya kapan nih. Nah, secara default ataupun bawaan by system itu dia akan membaca tanggal waktu saat ini. Nah, kalau ingin diganti silakan diganti saja nih. Misalkan kenyataannya orang itu booking untuk besok misalnya. Ini tinggal klik nih tanggal 14, jam berapa nih dia mau ngambil, misalnya jam 7 pagi misalnya. Nah, 7.35 atau 7.20 lah. Oke, kita klik apply. Kemudian selanjutnya hari, kalau dia ingin booking 3 hari bisa seperti ini. Untuk konsumen, ini tinggal dicari nih. Jadi kalau kita lihat pada master, itu konsumen ya. Saya lihat seperti ini. Dia akan muncul nih daftar nama-namanya. Jadi kalau Anda misalnya ingat ya nama konsumen siapa, misalnya Azmi ya. Tinggal diklik saja, tinggal diketik saja, maka dia akan tampil seperti ini. Kalau misalnya nanti ada nama orang yang sama, misalkan ada 2, 3, seterusnya, kan setiap konsumen itu hanya punya satu nomor nih. Jadi sifatnya nanti akan unik. Oke. Nah, di sini Anda wajib mengisikan data konsumen. Bagaimana kalau misalkan konsumennya tidak ada, misalnya Budi misalnya. Nah, di searching nggak ada ya, no search result phone ini, Anda bisa tombol tambah di sini. Maka Anda bisa langsung mengisikan namanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada tanda bintang yang nantinya adalah itu wajib untuk diisi. Seperti nama lengkap, KTP, nomor HP. Nah, untuk yang lain itu kan ada yang namanya upload dokumen KTP dan selfie dengan KTP. Karena kan berdasarkan peraturan yang diterapkan pada sistem ini, setiap konsumen ataupun pelanggan itu wajib punya data KTP dan selfie KTP-nya. Tapi ini tidak saklek ataupun tidak wajib selalu harus ya, karena kan bisa nanti menyesuaikan nih dengan mekanisme ataupun aturan dari yang bisnis Anda miliki. Oke, kalau sudah nanti tinggal klik tombol simpan, kemudian nanti dia akan bisa Anda cari lagi nih di sini nama orang yang baru tadi. Untuk supir, jadi kalau misalkan saya pilih yang Azmi misalnya ya, pilih, kemudian saya ini tadi kan sudah kasusnya itu tidak menggunakan sopir ya. Nah, sekarang kita pakai kalau misalkan menggunakan sopir. Saya ketik seperti ini, nah otomatis dia akan menambahkan subtotal seperti ini ya, atau setengah, karena di sini sudah 3 hari. Di sini biaya sopir itu adalah 500.000 per hari, tapi bisa Anda ganti nanti itu di pengaturan informasi perusahaan. Jadi di sini itu ada yang namanya tab lainnya nih. Anda bisa ganti nih biaya supir harian. Termasuk juga nanti notifikasi ke ownernya. Jadi kalau misalkan nanti Anda ingin mengganti nomor tujuan notifikasi ke owner itu bisa diisi di sini. Kemudian ada nama pajaknya apa, nominal pajaknya, dan status pajaknya bagaimana. Silakan untuk perusahaan ini informasi secara umumnya saja. Oke, kita balik ke sini. Kemudian meskipun di sini sudah terisi subtotal dari jumlah hari yang dikali dengan biaya sopir hariannya, tapi kan di sini belum ada kendaraan ya. Nah, ini bisa ketik nih misalnya Toyota, misalnya Toy aja misalnya. Itu kan muncul. Kalaupun Anda ingin mencarinya dengan plat nomor, ya juga bisa. Seperti ini. Misalkan saya isi misalnya 4160 misalnya. Nah, ini kan muncul. Oke, ini udah nambah. Kalau misalkan dia ingin rupanya booking 2 mobil misalnya, itu juga bisa nih.
Mau 3 4 tuh nggak ada masalah selama memang datanya itu tersedia ya. Status tadi kan ada, kalau saya tunjukkan di kendaraan itu status terbit dan dianya itu aktif, dan status operasional adalah ready. Jadi dua hal itu yang wajib dipenuhi. Oke, selanjutnya di sini pada bagian kendaraan yang akan disewa, di sini sudah terlihat ada dua item ataupun dua kendaraan yang akan disewa ya. Yang notabene di sini yang pada harga itu bisa Anda modifikasi nih, baik itu selaku admin ataupun owner bisnisnya. Jadi pada settingan ataupun kehendak dari business owner yang saya kerjakan pada project ini itu peraturannya adalah harga pada saat melakukan pencatatan penjualan itu bisa diubah secara bebas. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengunci bahwa ini tidak bisa diubah-ubah karena nantinya variabel ataupun settingan yang bisa diubah itu hanya melalui dari perhitungan diskon, kemudian ada pajak dan nominal pembayaran saja. Nah, itu bisa juga nanti akan dimodifikasi, tapi secara default untuk peraturan di sistem ini itu bisa dirubah pada bagian harga. Meskipun mungkin akan ada muncul pertanyaan, wah nanti kalau misalkan bisa diubah-ubah berarti admin bisa main nih nantinya. Ya secara logika bisa, tapi seperti yang Anda ketahui dan perlu ingat bahwa nantinya itu seorang owner itu akan mendapatkan notifikasi nih via WhatsApp-nya, dan itu akan sangat menjadi hal konyol kalau bagi admin dia ingin mainin harga ya. Jadi lucu aja nantinya kalau misalnya dia tiba-tiba mainin harga dan ketahuan sama business owner, wah itu kacau nanti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, misalkan ini sudah ngisi nama lampiran tes, misalnya lampirannya misalnya apa namanya foto selfie kayak dengan saat itulah pada saat mobil mau diambil, ataupun misalnya nanti bukti pembayaran yang bagaimana, tinggal di lampirannya diupload, pilih saja, kalau ada lebih tinggal diklik tombol plus saja seperti ini. Oke, selanjutnya ini mungkin anggap saja udah clear ya. Oh ya, ini saya lupa ngisi, karena kalau nggak saya isi dia akan muncul error seperti ini nih. Nah, karena error seperti ini karena kita nggak ngisi nih. Saya pilih tanggalnya saja, saya isi ngasal ya. Oke, ini tak ada misalkan. Oke, ini dia bayar misalnya lumayannya adalah 3 juta misalnya. Oke, diskon yang nggak ada, disimpan, dia simpan. Oke, data berhasil dibuat. Nah, ini nanti akan mendapatkan notifikasi nih selaku konsumen. Oh, halo Muhammad Azmi, berikut adalah detail booking Anda dan seterusnya seperti ini. Nah, sudah ada instruksinya seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu mekanismenya. Dari sisi admin ataupun owner kalau ingin mengisikan datanya secara manual di halaman internal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengeluaran ya. Jadi di sistem rental ini udah include juga nih dengan pencatatan pengeluaran yang sifatnya itu umum, dan juga kalau misalnya lebih spesial ataupun lebih spesifik kita ada di pemeliharaan dan penggajian. Jadi kalau saya buka di pengeluaran ya, ini saya tutup dulu nih yang lainnya supaya nggak terlalu rame. Oke, ini pengeluaran tanggalnya kapan nih pengeluarannya, kategorinya bagaimana, misalkan air misalnya, tambah item air bulan apa namanya April 2005 misalnya. Oke, harga misalkan 250.000 misalnya, kuantitinya 1. Oke, kalau seperti ini, kalau dalam lampiran tinggal pilih lampiran, kalau sudah klik tombol simpan, ya memproses. Ini tinggal tunggu seakan berhasil. Kemudian masuk ke pemeliharaan ya. Nah, di pemeliharaan ini agak lemot internet saya rupanya. Oke, pemeliharaan, nah, klik tambah. Ini tinggal diisi nih, tanggal pemeliharaan, metode bayar, bisa dipilih semua, kendaraannya apa nih, Honda misalnya ya, lagi maintenance misalnya, setting dulu. Ini cepat lambatnya tergantung internet sih, karena mungkin lagi internet saya agak lemot jadi lambat munculnya. Bayar misalnya deskripsinya apa, total biaya seperti ini, catatan seperti ini, lampiran yang harus ada foto, kalau enggak juga bisa langsung disimpan saja. Oke, downloading berhasil, data akan seperti ini. Nah, sedikit catatan bahwa ketika Anda mengisikan data di pemeliharaan, maka mobil ini nantinya itu akan berubah statusnya menjadi maintenance. Dan itu tidak bisa Anda gunakan untuk melakukan transaksi penjualan ataupun booking ya. Kalaupun nanti Anda klik nih di bagian nama ya,
kendaraannya, itu akan dia memunculkan informasi mengenai dari si kendaraannya. Oke, sebentar saya load lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada informasi kendaraan, nama kendaraannya apa, riwayat kendaraan bagaimana. Jadi nanti akan bisa tahu nih, istilahnya histori dari si kendaraan ini. Kalau misalkan ini sudah, Anda bisa klik tombol centang. Tapi kalau ingin dirubah, tinggal klik tombol pensil. Kalau ingin dihapus, itu bisa klik tombol tong sampah di sini. Ini kalau misalkan sudah, tanggal pengembaliannya kapan nih? Tanggal 16 misalnya, disimpan, selesai. Nah, nanti mobil ini sudah bisa langsung dipakai lagi nih untuk transaksi penjualan. Pada penggajian, ini juga bisa Anda gunakan nih modul-modul penggajian ini. Saya pilih misalnya periodenya bulan ini, misalnya tanggal hari ini, karyawannya misalnya siapa nih. Ini gaji pokoknya misalkan 5 juta, misalnya seperti ini. Tunjangan ada nggak nih? Ini bisa diisi nih. Seperti ini. Potongannya seperti ini misalnya. Dia otomatis terhitung seperti ini. Metode bayar, unggah lampiran kalau ada bukti bayarnya. Kalau sudah klik tombol simpan, ya dia memproses, selesai. Oke nih, udah selesai nih kalau untuk penggajian. Kalau mau dilihat bisa juga. Kalau mau dicetak slip gajinya pun bisa juga nih dengan klik tombol icon printer hijau ini ya. Dia bentuknya seperti ini nih, kurang lebih ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau mau dihapus bisa dihapus. Kemudian pada laporan, Anda pada bagian penjualan, itu bisa atur nih, mau itu rentang tanggal, bulanan ataupun tahunan. Misalnya bulanan, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalkan pilih untuk tahunan, dia pilih tahunan saja seperti ini. Kendaraannya mau difilter lagi nih berdasarkan spesifik kendaraan juga bisa. Customer juga bisa, metode pembayaran juga bisa, statusnya juga bisa seperti ini. Misalkan saya pilih langsung kosong saja ya. Jadi ini kan ambil semua waktu. Tapi kalau mau lebih spesifik saya pilih tahunan saja karena data toh juga cuma ada di 2025 ya. Saya pilih tombol download. Dia akan memproses dan akan mendapatkan file dalam format Excel nih. Nih, kita lihat nih ya laporan penjualannya bagaimana nih. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini bisa lihat ya. Nama kendaraan ini dami, nama alamannya, daminya, nama laporan penjualan itu tahun 2005, total pendapatannya, nomor, kode, seterusnya. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Jadi tinggal di post saja videonya kalau agak kecepatan. Oke, kemudian untuk pengeluaran kurang lebih sama juga ya. Bisa dipilih filternya seperti ini. Untuk laba rugi, saya tunjukin laba ruginya 2025. Oke, tinggal lihat saja nih laba ruginya seperti ini. Nah, untuk total pendapatan segini, biaya operasional air segini, kemudian laba bersihnya segini. Nah, nanti kalau misalnya ada banyak jenis kategori pengeluarannya kan dia akan tampil di bagian biaya operasional ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk CMS ini biasa ya, untuk artikel tinggal ditambah saja, kurang lebih sama lah. Isi formnya juga mirip-mirip, tinggal disesuaikan saja. Untuk layanan juga, galeri, keunggulan dan seterusnya ini mungkin nanti bisa dikelola di tes sendiri. Kalau pada umumnya ya sama saja untuk form-formnya. Keunggulan misalnya sini sudah ada, FAQ-nya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini bisa diubah sendiri nanti, daftar kliennya. Oke, untuk testimoninya lebih seperti ini. Tag ini untuk lebih ke artikel ya, ataupun di CMS. Oke, ya kurang lebih seperti inilah untuk mekanisme dari sistem rental kendaraannya. Nantinya akan Anda sering gunakan itu pada bagian penjualan dan pengeluaran ya. Ya biasanya sih di pengeluaran ini sih yang paling banyak akan dipakai. Ya kurang lebih seperti itulah aplikasi dari rental kendaraan ini. Jika ada pertanyaan nanti Anda bisa hubungi saja di Ampera Coding ya. Di sini sudah ada tombolnya untuk kontak via WA pada bagian bawah, ataupun Anda bisa menghubungi ke 0877 495 85200. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau via email itu bisa ke mail@amperacoding.com seperti ini. Oke, seperti ini ya. Atau nomor HP tadi seperti ini. Oke, saya rasa mungkin ini saja penjelasan dari aplikasi rental kendaraannya. Semoga kita bisa bekerja sama. Sekian dan terima kasih.